Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran IPS kelas 8 tahun pembelajaran 2020-2021. Halo, apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan juga selalu tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah melaksanakan PTS ya, atau bisa disebut juga penilaian tengah semester. Semoga nilai PTS-nya dapat memuaskan ya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Dan materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yaitu salah satunya latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, sebelum ke pembahasan materi, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan yang menyangkut latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Baik, sekarang langsung saja ke pembahasan materi, yaitu dengan menyimak video berikut ini. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Perhatikan teks Sumpah Pemuda. Apakah kalian telah menghafal teks tersebut? Siapa yang menyusun teks tersebut? Untuk apa teks tersebut dibuat? Apakah makna teks tersebut bagi sejarah bangsa Indonesia? Teks tersebut diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Mengapa para pemuda menggelorakan pergerakan nasional? Bangsa Indonesia sadar berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian ingat lagi beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Pattimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan. Pada awal abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia? Dari mana saja faktor-faktor tersebut muncul? Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional, misalnya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah,
rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia, faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional, antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905 dan perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara juga menjadi faktor eksternal pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Uraian berikut akan menjelaskan hal-hal yang telah disebutkan di atas. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi pengairan, emigrasi transmigrasi, dan edukasi pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis seperti 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Emigrasi transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Pendidikan adalah investasi peradaban. Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Secara bertahap, mulai masuk abad 20, kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia semakin besar. Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui politik etis, politik balas budi. Politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia menimbulkan keprihatinan sebagian masyarakat Belanda. C. Theodor van Deventer menuangkan kritiknya dalam sebuah majalah The Gids berjudul Een Eresschuld atau Debt of Honor, Hutang Budi Hutang Kehormatan, yang terbit pada tahun 1899. Van Deventer mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Balas budi yang diusulkan adalah dengan melakukan educatie, emigratie, dan irigatie, edukasi pendidikan, emigrasi perpindahan penduduk, dan irigasi pengairan. Kebijakan politik etis memungkinkan berdirinya sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Mulai abad 20, perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta juga semakin banyak. Perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Misionaris agama Katolik dan Zending, agama Kristen Protestan, mendirikan berbagai sekolah di pusat-pusat penyebaran agama Kristen. Di beberapa kota berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Sekolah kebangsaan juga tumbuh, seperti taman siswa dan sekolah-sekolah yang didirikan organisasi pergerakan. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan nasionalisme. Pendidikan menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. Pada masa sekarang, kalian harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian tentu ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Bagaimana seandainya para tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah? Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan.
Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. C. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah memengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Bagaimana prosesnya? Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan serta Perkumpulan Kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Thamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan, seperti Trikoro Darmo, 1915, Jong Java, 1915, dan Jong Sumatranenbon, 1917. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada awal abad 20 sangat memengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada masa awal abad 20 antara lain Jong Islamitenbon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Persatuan Umat Islam dan Al-Jamiatul Wasyah. Jong Islamitenbon, JIP, didirikan tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta dengan Ketua Raden Sem. Selain sebagai pusat dakwah Islam, JIP juga mengorganisir kegiatan seni, budaya, sosial, penerbitan. Muda Kristen Jawi dibentuk tahun 1920 yang kemudian berubah namanya menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen, PPK. Muhammadiyah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah mempunyai tujuan mengembangkan dakwah Islam, mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hadits, membersihkan praktik keagamaan dari syirik dan bid'ah, serta mengembangkan pendidikan agama dan umum secara modern. Nahdlatul Ulama, NU, didirikan oleh para kiai pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur dengan pimpinan pertama Kiai Haji M. Hashim Asy'ari. NU cepat berkembang terutama di Jawa karena basis pesantren yang sangat banyak di Jawa. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi baik organisasi sosial maupun politik. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dulu adalah Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. Raden Ajeng Kartini adalah putri Bupati Jepara Jawa Tengah yang memperjuangkan emansipasi, persamaan derajat, antara laki-laki dan perempuan. Beliau mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti Pan-Islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri.
Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 hingga 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia, dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara pada abad 20. Negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Nah, itu dia pembahasan materi kali ini. Dan sekarang coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Atau nanti soal-soalnya nanti Ibu akan share kembali di grup WhatsApp atau di Google Classroom ya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Tetap semangat ya belajar di rumah. Selalu ingat ya 3M. Memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Dan ketiga, selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Oke, semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan semoga kita semua bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baik, tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.